Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang telah mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan sudah selayaknya bagi kita hambanya, makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur sebenar-benarnya syukur. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita insyaallah di malam yang berbahagia ini berkisaran tentang bagaimana adanya haknya haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, di malam yang berbahagia ini kita berada di tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 25 September 2024 Masehi. Adapun untuk bulan Rabiul Awal kita telah singgung di perjumpaan kita, di pertemuan kita di pekan-pekan yang lalu. Dan untuk bulan Septembernya, ketahuilah ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwasanya di puluhan tahun yang lalu, tepatnya 30 September 1965, terjadi sejarah kelam bagi bangsa kita, bagi negara kita yang tercinta ini, yakni peristiwa suatu pemahaman yang akhirnya diputuskan dengan TAP MPRS menjadi pemahaman yang organisasi yang terlarang, yakni keganasan PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu di negeri kita itu tidak boleh kita menghilangkannya, karena paham-paham komunisme itu akan tetap ada meskipun dilarang, akan tetapi paham itu tetap ada bagaikan api di dalam sekam. Dia tidak nampak tetapi tetap merambat, dan mengenai gerakan-gerakannya, keputusan-keputusannya telah merasuki, gerakan-gerakannya telah merasuki sebagian pemerintahan kita. Kita harus waspada, jangan sampai pisang berbuah dua kali atau dengan dua kali masuk lubang yang sama. Kita harus hati-hati. Dan cara yang terbaik untuk menghadang pemikiran-pemikiran yang biadab itu, yaitu dengan mempelajari agama yang hak ini, agama Islam ini. Akan membentuk apapun bentuk pemahaman yang salah, pemahaman yang biadab, pemahaman yang tidak berperi kemanusiaan. Apa itu komunisme, apa itu sosialisme, liberalisme yang merasuki negeri kita, pluralisme,
dan sekularisme, semuanya yang berbau-bau isme-isme, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan syariat yang mulia ini. Jika kita tidak mempelajarinya, maka dikhawatirkan pemahaman tersebut akan merasuki diri kita, akan merasuki masyarakat kita, dan itulah yang kita khawatirkan. Dan kita melihat bagaimana mudahnya bagi orang yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala untuk merubah atau untuk mengkolaborasi agama ini. Dan kita menyaksikan di media bahwasanya dai-dai yang mereka tidak takut lagi untuk melakukan sesuatu yang menyimpang terhadap agama ini. Tidak malu lagi. Dan ini adalah sesuatu pertanda bagi kita bahwasanya fitnah itu tetap senantiasa ada. Di waktu ini, waktu besok yang akan datang, tetap ada fitnah terhadap agama ini. Dan semuanya itu mengarah terhadap satu, yaitu ingin Islam ini tidak sesuai dengan sebagaimana diturunkan di awalnya. Memang Islam itu bada'a ghoriban, diturunkan awalnya secara aneh, dan apabila kita mengembalikan Islam itu sebagaimana awalnya, maka kita dianggap orang yang aneh. Ajaran apa ini? Apa yang telah mereka lakukan? Seolah-olah mereka saja yang benar. Dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Yang kita inginkan dari agama ini agar agama ini utuh. Adapun tentang keabadian agama ini, maksudnya tetapnya agama ini di permukaan bumi, kita tidak khawatir, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini, tentu Allah yang menjaganya. Yang kita khawatirkan yaitu tentang diri kita sendiri. Apakah kita bisa istiqomah dalam ajaran ini? Apakah kita tetap bisa berjalan di jalannya ahlus sunnah? Itu yang kita khawatirkan. Karena setiap membuka media ada yang baru, setiap buka media ada yang baru, setiap buka media ada yang baru, pemahaman yang aneh, yang kita tidak jumpai pemahaman itu di dalam agama-agama, maksudnya di dalam ungkapan ulama-ulama kita. Yang kita ketahui dari referensinya itu tidak kita jumpai. Kolaborasi mencari persamaan dengan agama selain Islam, lalu dibacakan kitab suci mereka, lalu dicari persamaannya walaupun dirubah sedikit, dihilangkan kosakatanya sedikit. Dan ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang kita ketahui sebelumnya. Dan ini sangatlah berbahaya jika kita tidak mempelajari akidah yang hak. Adapun akidah At-Tahawiyah yang kita pelajari, walhamdulillah, itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menyusun poin-poin pada matan akidah ini, itu merupakan akidah yang sahih, yang beliau torehkan di dalam matan ini berdasarkan pemahaman pendahulu beliau, yakni pendahulu bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, dan imam-imam dari generasi tabi'in dan para sahabat. Jadi alhamdulillah kita bisa mempelajarinya. Adapun dengan akidah-akidah yang lain seperti akidah wasitiyah, akidah yang syarah akidah Ahlussunnah, itu sebenarnya sama, akan tetapi terkadang penyusunannya yang berbolak-balik dan redaksinya yang berbeda. Intinya poinnya sama. Setelah kita baca, kita pelajari bersama-sama, nanti kita ternyata sama dengan kitab yang ini. Ternyata sama isinya, sama, cuman poinnya yang ini mendahulukan ini, yang ini mengakhirkan ini, akan tetapi yang sama itu adalah pada poin awalnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama, rata-rata sama. Adapun nanti ada yang ini dahulukan, ada yang ini dahulukan, ada yang takdir didahulukan, ada yang tentang hari kiamat didahulukan, seperti itu. Jadi poinnya sama, kan tetapi redaksinya yang berbeda, tujuannya sama. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita memasuki pertemuan yang ke-22 pada pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah. Dan
insyaallah kita memasuki poin yang ke 83. Taib, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan apa yang telah dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala. Fadhal. Taib. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menjelaskan pada matan Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata rahimahullah ta'ala, wal haudul ladzi akramahu Allah ta'ala bih, dan telaga haud, telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, yang dengannya Allah memuliakannya. Jadi dengan telaga itu Allah memuliakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya itu adalah ghiyatan li ummati, sebagai bentuk air minum bagi umat beliau di akhirat kelak. Itu adalah hak, benar adanya, kata muallif rahimallahu taala. Jadi mengenai telaga ini, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dijelaskan pada syarahnya oleh Imam Abul Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan, yang menjelaskan fi zikril haudi tablughu haddat tawatur, bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mutawatir. Jadi derajat hadis yang menjelaskan tentang haknya adanya telaga Nabi SAW di hari kiamat, itu derajatnya mutawatir, derajat yang paling tinggi di dalam ilmu hadis. Karena apa? Karena riwayat tersebut tentang haud, tentang telaga Nabi SAW, itu datang dari para sahabat Nabi SAW, bid'u wa thalathuna sahabiyan radhiyallahu anhum. Itu melebihi 30 sahabat yang meriwayatkannya. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haud, tentang telaga Nabi SAW. Dan kita mengetahui bahwasanya seseorang yang apabila meriwayatkan itu, kita mengetahui bahwasanya mutawatir, hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan mustahil sahabat itu berbohong, bersepakat berbohong dalam menyampaikan riwayat. Untuk memahaminya, contoh, misalnya kita di Pekanbaru anggap saja Madinah di zaman dahulu, supaya kita memahaminya. Itu banyak penduduk Pekanbaru yang menyampaikan berita tersebut, dan itu mustahil orang Panam misalnya, orang Kulim, orang Rumbai bersepakat untuk berbohong membuat satu riwayat. Itu mustahil. Jadi semua kecamatan, tempat-tempat sudut di Pekanbaru itu meriwayatkan riwayat berita yang sama. Itu maksudnya mutawatir itu. Jadi mustahil tiga 30 sahabat meriwayatkannya. Jadi ada hadis tentang haud, telaga adanya Nabi SAW, itu hak adanya dan derajatnya mutawatir. Dan sungguh hadis-hadis tersebut telah dikumpulkan oleh Syekhuna, yang maksudnya seorang syekh di zaman itu, yaitu Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat tentang haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sanjungan terhadap Ibnu Katsir, tahmadullah birahmatih. Jadi mudah-mudahan Allah melindunginya dengan rahmatnya, katanya. Jadi salah satu adab kita
menukilkan para ulama terdahulu didoakan rahimahullah taala. Jadi beliau menukilkannya fi akhir tarikhul kabir, di kitabnya yang tentang tarikh sejarah yang besar yang bernama Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mempunyai kitab sejarah yang besar berjilid-jilid, namanya adalah Al-Bidayah wa Nihayah, yang mula dan yang akhir. Dan awalnya disebutkan tentang penciptaan kolam, pena, kemudian tentang seluruhnya alam semesta, jin, baru Nabi Adam. Itu semuanya disampaikan oleh Hafiz Ibnu Katsir sampai biografi Nabi sallallahu para nabi al-anbiya. Itu makanya ada kitab yang diambil dari Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Qasasul Anbiya. Itu dari Al-Bidayah wa Nihayah, diambil beberapa jilid. Kemudian sejarah Nabi Muhammad SAW, para sahabat seluruhnya, imam-imam, sampai di zaman Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi lebih besar daripada Syiar A'lamin Nubala. Untuk, maksudnya bukan jilidnya, tetapi pembahasannya lebih luas. Dan itu sampai ke hari kiamat, tentang huru hari kiamat, itu diambil dari perkara huru hara kiamat yang ada terjemahan, itu diambil dari Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian sampai masuk surga atau nerakanya. Jadi mulai penciptaan seluruh alam, berjalannya sampai akhirnya, Al-Bidayah wa Nihayah. Itu diceritakan semuanya oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tarikh kabirnya tersebut, dalam kitab sejarah yang besar itu. Baik. Jadi dari sini kita mengetahui, mengokohkan penjelasan dari matan ini bahwasanya haud telaga Nabi SAW itu benar adanya. Kemudian ada beberapa riwayat. Sebelumnya kita memasuki hadis-hadis yang dibawakan oleh pensyarah di sini, beberapa hadis, kita ingatkan juga tentang apa itu haud. Sebagaimana tadi kita jelaskan, haud adalah telaga, tempat berkumpulnya air yang banyak. Telaga atau semacam danau. Nah, jadi air yang banyak yang berkumpul suatu wadah itu dinamakan telaga. Dan itu adanya nanti di hari kiamat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga, dan itu alirannya dari Sungai Kautsar, langsung dari sorga. Nanti insyaallah akan kita jelaskan, kita sebutkan hadisnya. Barang siapa yang meminumnya maka tidak akan haus selamanya. Dan ada juga dari umat Nabi SAW yang terhalangi meminum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di beberapa riwayat tersebut faminha, kata pensyarah, apa-apa yang ma rawahul Bukhari rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Abu Hamzah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadara haudi kama baina ailata ila san'ani minal Yaman. Jadi sesungguhnya telagaku bagaikan, luasnya itu bagaikan antara negeri Aila ila San'a, sampai San'a minal Yaman. Jadi ini nama negeri di Yaman, itulah jaraknya antara San'a Aila dengan San'a, itu jaraknya. Betapa luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fihi minal abariki ka'adi nujumis sama. Dan sesungguhnya di telaga Nabi itu ada semacam kendi-kendi, tempat minum itu bilangannya seperti, banyaknya seperti ka'ada di nujumis sama, seperti bilangan bintang di langit. Banyak kendi-kendinya itu, tempat minum semacam untuk mengambil air untuk diminum, itu banyak, sebanyak bilangan bintang di langit. Itu Imam Bukhari bukan sendirian meriwayatkan tersebut. Kalau kita lihat footnote-nya, catatan kaki, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan yang lainnya. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian ada riwayat yang lainnya disampaikan di sini
juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna alayya nasun min ashabil haud. Jadi ada beberapa dari sahabat atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menuju telaga beliau. Hatta idza araftu ukhtilu jiduni araftuhum, sampai kata hingga aku di waktu selanjutnya mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dihalangi, disingkirkan dari tersebut. Fa'akul, maka aku mengatakan bahwasanya mereka itu adalah sahabatku. Jadi usihabi, kata Nabi SAW. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman menjawab, la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah dilakukan, sesuatu perihal yang baru muhdats setelah engkau, sepeninggal engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim tidak sendirian juga meriwayatkannya, ada beberapa sahabat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi banyak ulama yang meriwayatkan dalam bab dalam hadis ini. Dan ini ada juga sahabat yang lain meriwayatkan dengan semisalnya, seperti dari Sahal bin Sa'ad, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, yang kita katakan tadi bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan, yang menjelaskan tentang haud itu mutawatir. Taib. Kemudian yang bisa kita pelajari juga, yang kita ambil beberapa pelajaran, yaitu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa juga dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Jadi banyak hadis yang dibawakan oleh pensyarah di sini. Tentu tidak semuanya yang akan kita bahas, kita ambil beberapa hadis saja. Jadi ketika kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aghfa Rasulullah SAW ighfa'atan. Jadi Nabi SAW ketika itu tertidur, lalu terbangun, ra'sahu mutabasiman, lalu beliau mengangkat kepalanya, imma qala lahum, kemudian wa imma qalulah. Jadi Nabi SAW berkata, ketika Nabi itu bangun mengangkat kepalanya, tersenyum, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wa imma qalu lahu lima dahikta, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan para sahabat, innahu nazalat alayya anifan surah. Jadi ada surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang membuat Nabi tersenyum ketika bangun dari tidurnya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau membaca ayat yang turun tersebut, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi tsumma qala, lalu kemudian beliau juga bersabda menanyakan kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsar, apakah kamu semuanya atau kalian mengetahui apa itu Al-Kautsar? Jadi ditanya oleh Nabi SAW. Jadi ini metode Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Salah satu metodenya dengan pertanyaan, hal tadruna mal kautsar. Jadi itu memang metode yang ada di, baik itu di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis, dengan pertanyaan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menggunakan metode itu, salah satunya itu bisa kita lihat di rekaman video yang lama. Ada rekaman beliau, kita katakan rekaman video beliau, karena sebagian orang nggak percaya, nggak mau merekam kajiannya, lihat wajahnya. Ada sebagian kelompok tidak ada video itu, tidak nampak wajah. Sementara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada rekaman videonya. Apakah mereka lebih wara daripada ulama-ulama kibar yang kita ketahui ini, Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya? Kita melihat rekaman videonya. Dan ada dai di Indonesia yang tidak boleh ada video dan menganggap salafi 100%. Waliyazubillah. Dari mana kartu itu bisa didapat? Kalau bisa kita urus juga, berapapun bayarannya. Aneh.
merasa 100% salafiyun dan yang lainnya. Dan ini memang dakwah itu bukan semau kita, tetapi dakwah itu bagaimana Nabi SAW dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu menyampaikan agama ini. Ya, kalau itu sebenarnya sarana tidak masalah. Nah, ini terlalu dipersempit dan seolah-olah yang melakukan hal tersebut menyalahi. Bahkan temannya yang dahulu, kelompok mereka yang melakukan hal tersebut ditahzir juga karena sudah menggunakan media video. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika itu Syekh Muhammad bin Salim, ada anak-anak pramuka. Syekh bertanya, jadi ditanyakan kepada anak pramuka bagaimana tentang perihal agama syariat. Jadi salah satu metode tidak mengapa kita terhadap orang hadir di majelis kita bertanya, apa pelajaran yang lalu, misalnya apakah antum mengenal ini, boleh. Tetapi kita tidak berani untuk menerapkannya hal tersebut. Yang pertama dikhawatirkan lupa dengan pelajaran misalnya ya Aba Imran, wahai Abu Imran, ini Isra Mi'raj kemarin bagaimana? Nanti nggak tahu jawab, besok nggak datang lagi, malu aja ditanya sama Ustaz. Jadi nggak berani kita menerapkan hal seperti itu. Maleh Pak Ustaz Rahmat ditanya-tanya untuk ujian lah, ya kan? Sebenarnya tidak masalah, itu untuk mengokohkan. Jadi ada semacam follow up-nya, ada timbal baliknya. Dan itu juga dijelaskan oleh Ustaz kita rahimahullah taala, Ustaz Yazid rahimahullah taala, ketika bermulazamah di Unaizah, di Ma'had beliau Syekh Utsaimin, juga Syekh terkadang tidak menerangkan, tetapi memulai dengan setelah memuji Allah kemudian bersalawat kepada Nabi, menguji pelajaran murojaah yang telah disampaikan di pelajaran sebelumnya. Jadi tidak masalah. Seperti Nabi SAW, hal tadruna mal kautsar, ya, tentang pertanyaan contoh al-qari'ah, mal qari'ah, kan itu pertanyaan. Al-qari'ah, hari kiamat, tahukah kamu hari kiamat itu? Kan pertanyaan. Seperti Nabi, hal tadruna mal kautsar, apakah kamu semuanya mengetahui tentang al-kautsar? Qalu, lalu mereka menjawab, para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini di hadis Jibril kita jumpai juga tahukah engkau siapa yang, ya Umar, tahukah engkau siapa yang orang yang bertanya tadi? Umar menjawab di akhir hadis, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu adab ketika kita tidak mengetahui, maka Allahu Rasuluhu a'lam, itu di zaman Nabi. Kata ulama, setelah wafat Nabi SAW cukup dengan Allahu a'lam, karena Nabi SAW telah wafat. Lalu Nabi SAW bersabda, huwa nahrun a'taniyahi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Jadi itu adalah sungai disebutkan di sungai di sini yang telah Allah berikan kepadaku oleh Rabbku azza wajal di sorga. Alaihi khairun katsir. Jadi padanya di sungai itu terdapat kebaikan yang banyak. Tariduni alaihi ummati yaumal qiyamah. Jadi umatku menjumpaiku di hari kiamat. Aniyatihi adadal kawakib, sama dengan yang tadi kita bacakan sebelumnya. Wadahnya seperti bilangan bintang-bintang. Yukhtalajul abdu minhum. Jadi nanti akan di antara mereka itu ada yang terhalangi, di antara yang mendekati telaga Nabi tersebut. Fa'akul, lalu aku mengatakan kepada Rob, ya Rob, innahu man umati, sesungguhnya dia itu adalah termasuk umatku. Fayuqal, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tadri mahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya perihal yang baru sesudah engkau tiada. Ini kita jelaskan sedikit tentang bagaimana surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar.
tentang Al-Kautsar tadi. Karena Nabi bertanya, hal tadruna al-kautsar mal kautsar, apakah engkau mengetahui apa itu Al-Kautsar? Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu membawakan juga banyak riwayat-riwayat di dalam tafsirnya ini. Yang tadi pensyarah Al-Imam Al-Qadi Abul Izzi mengatakan, Al-Hanafi rahimahullah, itu di kitabnya yang besar, tarikhnya kabir, yaitu Al-Bidayah. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir juga banyak membawakan riwayat di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Kautsar ini. Jadi salah satu penafsiran yang disebutkan di situ adalah memang sesuai dengan ini nih, adalah sebuah sungai di sorga, dan telaga Nabi ada juga namanya haudnya dengan Al-Kautsar. Kemudian Al-Kautsar itu maksudnya adalah kenikmatan yang banyak. Karena Nabi SAW telah dianugerahi kenikmatan yang banyak, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu kenikmatan. Kenikmatan maksudnya yang sangat banyak sekali. Nabi SAW yang terakhir diutus, Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, Nabi SAW banyak sekali yang Nabi SAW mendapatkan kenikmatan dari Rabbuna Jalla wa'ala. Jadi ada Al-Kautsar itu nama telaga atau sungai di sorga, dan penafsiran yang kedua Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak. Itu sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil juga pelajaran tentang bagaimana sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang pendapat Imam Bukhari mana yang lebih dahulu antara hisab, sirat, haud, mana yang lebih dahulu. Al-Imam Bukhari dijelaskan di sini bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya itu terakhir. Haud itu di terakhir. Akan tetapi itu dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya bahwasanya itu haud itu yang pertama sebelum sirat, hisab dan mizan. Karena ketika dikumpulkan di yaumil mahsyar itu semuanya kehausan. Semua umat manusia kehausan, dan setiap nabi itu ada haudnya, telaganya. Nanti insyaallah akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Taib. Di antara hadis yang bisa kita pelajari lagi di hadis yang tadi tentang yang terhalangi tadi, yang terhalangi, innaka la tadri mahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah dilakukan sesuatu yang baru bagi umatmu sesudah engkau tiada, setelah engkau, sepeninggal engkau. Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah, kemudian juga Ibnu Abdul Bar juga menjelaskan bahwasanya orang yang terhalangi tersebut yang disebutkan di sini, yang pertama adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Itu yang terhalangi dengan meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi. Maksudnya tidak, karena ada yang di zaman dahulu dan ada di generasi sahabat yang awalnya murtad kemudian beriman kembali dan wafat dalam keadaan beriman. Ada. Yang ini dia mati dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Itu terhalangi dari minum telaga Nabi SAW. Ini kita berbicara tentang orang yang pernah syahadat. Adapun orang yang tidak pernah syahadat itu otomatis tidak ada bagi mereka pahala, karena syarat yang pertama yaitu syahadatain itu tidak ada bagi mereka. Jadi persyaratan yang pertama tidak ada, maka seluruh kebaikannya itu habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Karena syaratnya yang untuk yang pertama tidak ada, yaitu dengan syahadat, masuk Islam syahadat, itu yang tidak ada, ya tidak ada semuanya. Walaupun dia menyumbang triliunan, sepenuh emas bumi untuk menyumbang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat yang utamanya
la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah itu tidak diikrarkannya. Taib. Kemudian yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya yang kedua adalah orang yang muhdas tersebut, karena ahdatsu yaitu orang melakukan bid'ah yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita aneh melihat bagaimana tata cara orang beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan para dai, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum bil muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Sudah jelas bil muhdatsatil umur. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jelas Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap yang muhdas itu perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang diancam orang yang melakukan perkara yang baru dengan neraka, tetapi tuduhan yang datang kepada orang-orang yang mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang keji sekali. Lihatlah orang ini, seolah-olah kelompok mereka atau dia saja yang benar, seolah-olah dia memiliki kunci surga, seolah-olah telah mengkapling surga. Tidak, kita dengan saudara kita sama. Walaupun kita berusaha untuk mengikuti Nabi SAW, yakinilah bahwasanya kita dengan saudara kita sama, akan dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bagi kita, walaupun kita mengikuti manhajus salaf, tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga. Nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, kecuali datang wahyu pemberitahuan dari Nabi SAW langsung dari lisan Nabi SAW. Itu berbeda. Seperti Abu Bakar fil jannah, itu wahyu. Umar fil jannah, itu wahyu yang Nabi sampaikan. Tetapi selain mereka, selain yang ada jaminannya dari Allah dan Rasulnya, sama kita. Sama. Jadi ini tujuannya apa? Karena seolah-olah kita sudah mengetahui manhaj salaf, seolah-olah kita mengkapling surga. Tidak. Kita juga berdosa. Kita juga lalai, kita juga tidak ikhlas, kita juga manusia yang iblis datang, setan datang menggoda kita. Nah, jadi ini harus dicamkan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, bahwasanya kita bermanhaj salaf, bukan menganggap kita langsung masuk surga, tidak. Proses kita sama. Akan tetapi kita berusaha, dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan langkah kita, hati kita cenderung kepada ini. Nah, jadi itu harus digarisbawahi, bukan kita yang mengatakan, bukan kita yang sok benar, akan tetapi kita berusaha untuk mengembalikan lagi agama yang hak ini sebagaimana Nabi SAW mengamalkannya, mendakwahkannya dengan sahabatnya. Taib. Kita azan Isya dulu. Setelah azan Isya, insyaallah kita lanjutkan. Taib. Fadhal.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, tadi kita telah menjelaskan di antara umat Nabi SAW yang terhalangi, yang terusir dari telaga Nabi SAW. Yang pertama, orang yang murtad, keluar dari agama Islam dan wafat dalam keadaan hal tersebut. Kemudian orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini, yang merubah agama ini. Ini dipertegas juga dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal haud." Sesungguhnya aku mendahului kalian di telagaku. Itu maksudnya di haud itu Nabi SAW lebih dahulu sampai di situ di hari kiamat. Man marra alaihi syariba wa man syariba lam yatma abada. Barang siapa yang melewatiku, dia akan meminum di telagaku. Dan barang siapa yang meminum air di telagaku, kata Nabi SAW, maka dia lam yazma abada, tidak akan haus selamanya. Waladidanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa'akul. Jadi sungguh beberapa kaum akan berusaha melewati aku, mendengar mereka dan mereka juga mengenalku. Kemudian dipisahkan antara aku dan mereka. Lalu aku katakan, innahum minni, sesungguhnya mereka adalah golonganku. Lalu fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Jadi sama dengan tadi, cuman redaksinya berbeda. Dikatakan kepadaku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Fa'akul sahkan liman ghaira ba'di. Jadi itu ada tambahannya. Amat jauhlah telagaku bagi orang-orang yang mengubah agamaku sepeninggalku. Itu dia. Jadi tidak akan mencicipi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tadi juga ada taib. Jadi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Dalilnya dari hadis Uqbah bin Amir, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga. Lalu Nabi, wa ana syahidun alaikum, dan aku menjadi saksi atasmu. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, la anzuru ila haudil an. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah melihat haudnya itu sekarang. Berarti sudah disediakan haud telaga Nabi SAW itu sudah disediakan sekarang. Kemudian tentang telaga nabi-nabi tadi kita sudah sebutkan. Ini dalilnya Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyan haudan. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud telaga. Seluruh nabi, setiap nabi itu memiliki telaga. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua nabi, Nabi Yunus, Nabi Yusuf.
Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka saling berbangga-bangga siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya, yang meminumnya. Nah, jadi para nabi itu berbangga juga dengan banyaknya umatnya yang minum di telaga mereka masing-masing. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Kata Nabi, sungguh aku berharap kepada Allah bahwa telagaku lah yang paling banyak pengunjungnya. Dan di pertemuan kita di pekan yang lalu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Harun dan bukan Nabi Harun, Nabi Yahya, juga dengan Nabi Isa, lalu naik ke atasnya lagi, dan di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Sebelum ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang kelima Nabi Musa menangis. Kan kita sudah mengetahui pelajaran kita di pekan yang lalu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, kenapa engkau menangis wahai ya Musa? Lalu dijawab oleh Nabi Musa bahwasanya engkau adalah umat terakhir, umatmu umat yang terakhir, dan engkau juga yang banyak pengikutnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW yang banyak umatnya, pengikutnya. Nah, itu yang membuat Nabi Musa menangis. Jadi para nabi itu berbangga juga terhadap banyaknya umatnya. Itu makanya salah satu hadis yang kita ketahui bahwasanya nikahi juga wanita yang subur juga. Salah satunya bahwasanya Nabi berbangga di hari kiamat dengan banyaknya umatnya. Dan juga bisa juga dengan memperbanyak ya, memperbanyak yang melahirkannya, memperbanyak istrinya. Itu Nabi berbangga dengan banyaknya umatnya di hari kiamat kelak. Taib. Kemudian sifat-sifat telaga Nabi Rasulullah SAW sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dan beliau kumpulkan. Jadi beliau kumpulkan di antaranya annahu haudun azim. Nah, jadi ini dari hadis-hadis itu kita langsung saja ambil kesimpulannya. Inna haudun azim, sesungguhnya telaga itu adalah telaga yang yang besar, yang agung. Wa mauridun karim, tempat yang mulia. Jadi telaga itu tempat kedudukan yang mulia juga, karena para nabi berbangga-bangga di tepi telaga tersebut. Yumaddu min syarabil jannah, dialiri dari air minum yang alirannya dari minal jannah, dari sorga. Kemudian min nahril kautsaril ladzi huwa asyaddu bayadan minal laban. Kemudian airnya juga dari sungai Al-Kautsar yang tadi kita sebutkan ketika Ibnu Katsir menafsirkan inna a'tainakal kautsar. Jadi juga dari aliran sungai Kautsar yang mana dia airnya itu huwa asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu. Nah, itu dia. Wa beradu minats salj, dinginnya itu lebih dingin daripada salju. Gimana kalau air dingin saja sudah senang kita, ini lebih dingin daripada salju, air di telaga Nabi SAW. Wa hali minal asal, apa tuh? Ahal, lebih hulwun, lebih manis, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal misk, dan aromanya itu lebih wangi daripada kasturi, al misk. Wa huwa fi ghayatil al ittisa'. Jadi setiap telaga itu memiliki panjang sama, panjang yang luas yang sama, panjang segi empat, itu? Segi empat ya, yang sama, kubus. Yang sama dia. Arduhu wa tuluhu sawa. Nah, itu dia. Jadi sama panjang dengan lebarnya, itu? Segi empat sama panjang. Lupa pelajaran. Pelajaran SD matematika. Semua sisinya sama, anggap saja itu. Kullu zawayatin min ziyawatin maisurah syahr. Jadi kalau panjangnya itu, setiap panjangnya itu, sisi-sisinya itu jaraknya itu seperti 1 bulan perjalanan. Nah, itu jaraknya. Jadi lumayan luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Itu diantara bagaimana bentuk sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau nukilkan hadis-hadisnya cukup banyak. Alhamdulillah. Sebagaimana kita katakan tadi, yang kita bahas, kita bacakan bahwasanya hadisnya mutawatir, banyak sahabat yang meriwayatkan, sehingga dari sini tertolaklah, dibantahlah sebagian kelompok seperti Mu'tazilah yang beranggapan bahwasanya tidak ada haud Nabi SAW. Jadi ada kelompok dari agama ini yang mengatakan bahwasanya tidak ada telaga Nabi SAW, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada azab kubur. Kenapa mereka mengatakan tidak ada azab kubur? Karena mereka menolak hadis ahad tentang riwayat tentang mutawatir, dan mereka beranggapan dalam masalah akidah hadis ahad tidak diterima, tidak bisa dijadikan hujjah. Sementara kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya dalam pengambilan dan pengamalan dalil, hadis ahad itu diterima. Yang hadis ahad itu yang tidak sampai memenuhi syarat mutawatir. Misalnya hanya satu orang, dua orang, yang ada juga pecahnya. Ada hadis namanya, ada hadisnya gharib, dan ini aziz, dan segala macamnya. Itu ada pembagian-pembagiannya. Yang tidak sampai dari syarat mutawatir itu, seandainya jalurnya sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengambilnya sebagai landasan hukum. Taib. Jadi lebih kurang sama pembahasannya, hadis-hadisnya, dan di sini kita lihat juga cukup banyak dibawakan di sini tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berbeda, seperti dari Asma bintu Abi Bakar juga, inni alal haudi hatta anzuru may yuridul alai minkum, sama dengan yang tadi juga bahwasanya yang diusir itu orang yang telah melakukan sesuatu yang perihal yang baru setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari tentang haud. Adapun tentang syafaat mungkin tidak bisa kita bahas karena pembahasannya juga cukup panjang, karena di poin berikutnya tentang syafaat. Kata mu'alif, wa syafaatul lati iddakharaha lahum haqq, syafaat yang beliau simpan, tangguhkan bagi mereka adalah benar adanya, kama ruya fil akhbar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak hadis. Jadi tentang syafaat insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Jadi kesimpulan sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif, wal haudul ladzi akramahullahu taala bih, telaga haud Nabi, milik Nabi SAW, yang dengannya Allah memuliakan beliau dan sebagai air minum bagi umatnya. Mudah-mudahan kita berharap bisa meminum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghiyathan li ummatihi, air minum itu hak, itu benar adanya dan wajib diimani. Itulah akidah yang tidak bisa digapai dengan akal. Karena akal kita terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh Imam, kalau tidak salah Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya akal kita itu terbatas sebagaimana terbatasnya pandangan mata kita. Pandangan mata kita terbatas. Di balik tembok belakang kita tidak tahu apa yang ada di situ. Oh, mungkin kalau kita biasa itu ada keran-keran Ustaz ini, karena kita sudah tahu, tetapi apa yang kejadian yang sekarang, entah ada anak-anak yang lewat di situ kan kita tidak nampak. Begitu juga dengan akal. Akal itu terbatas tentang perihal yang gaib, tentang hari kiamat, kejadian tentang hari kiamat, huru-hara kiamat, tentang alam kubur, itu kita tidak mengetahuinya kecuali dengan dalil, dengan wahyu. Itu yang menuntun akal kita. Karena terbatas, akal kita itu terbatas. Ada sesuatu perihal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, yang bisa dijangkau dengan, kalau bahasa lainnya, dengan nakal. Nakal maksudnya nas dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedahnya akal yang waras, kita katakan akal yang waras, yang sahih, itu akan setara dengan wahyu, tidak akan bertentangan, kecuali akal yang goncang. Bahkan akal yang goncang itu akan
membantah wahyu, menyelisihi wahyu. Dan akal yang paling waras dari umat, yang paling sehat dari umat Nabi SAW adalah sahabat. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada sahabat, menyampaikan hadis kepada sahabat, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Kalau kita terkadang sampai dalil kepada kita, apa benar tuh, dari kitab mana tuh, masih ada apa namanya ragu-ragunya. Masa ya sudah sepanjang ini saya duduk di majelis baru sekarang saya dengarnya itu. Kalau tujuannya untuk ketelitian tidak apa-apa, tapi kalau seandainya tujuannya kita belum bisa menerima, ini berbahaya. Karena seluruh yang datang dari Nabi SAW itu wajib kita terima. Di dalam pelajaran ya fikriyah di Rumbai membahas kasyfu syubhat terbesar yang ada di dalam matan tersebut, kitab tersebut adalah bahwasanya orang-orang pelaku kesyirikan di zaman ini membantah dengan syubhatnya. Bagaimana kalian menyamakan kami dengan orang-orang yang kufur, orang-orang pelaku kesyirikan di zaman Nabi? Sementara orang yang melakukan kesyirikan di zaman Nabi, mereka tidak bersyahadat, mereka mendustakan Al-Quran, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak zakat, mereka tidak haji, mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Itu orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi, orang-orang pelaku kesyirikan di zaman Nabi SAW. Lalu bagaimana sama dengan kami? Sementara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami membenarkan Al-Quran, kami sholat, kami puasa, kami zakat, kami haji, kami membenarkan. Dan itu lebih dari 12 bantahan yang ada pada kasyfu syubhat. Dan itu syubhat yang terbesar. Coba kalau kita, bagaimana kalian menuduh kami melakukan kesyirikan? Sementara kami bersyahadat, sementara ini kami puasa, kami ini. Coba itu kita bilang ini pelaku kesyirikan, nah, habis sama kita. Wah, panjang sorban dendang aja kan, bawa tasbih dan kemana-mana aja kan itu. Jadi di situ syubhat yang terbesar dan bantahannya pun sangat banyak oleh mu'alif. Salah satunya bantahannya bahwasanya ijma' para ulama. Barang siapa yang beriman sebagian kepada ajaran Nabi SAW lalu mendustakan sebagian, walaupun itu kecil, maka itu dihukumi dengan kufur. Contoh, misalnya dia bersyahadat tetapi dia tidak sholat. Sholat itu tidak wajib gitu dah. Misalnya itu kufur. Dia sudah sholat, dia sudah syahadat, kemudian sholat seluruhnya sampai haji. Lalu dia tidak doge akan dibangkitkan dah. Berarti walaupun dia mengimani semuanya tetapi tidak beriman kepada sebagian yang lain yang dibawa oleh Nabi, maka ijma' para ulama menghukumi itu adalah perbuatan kufur. Bukan kita, bukan ranah kita, tapi ulama yang mengatakan. Ini ranah ulama karena kasyfu syubhat itu adalah metode dakwah yang kita ketahui, yang kita pelajari 20 kali pertemuan juga, itu metode yang ketiga. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Ini orang yang di kasyfu syubhat itu bukan dengan hikmah lagi menyampaikan. Wal mau'izatil hasanah, bukan dengan mau'izatil hasanah lagi, tetapi wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal yang baik. Memang itu di kata mu'alif, kita harus mempersiapkan senjata kita untuk memerangi, mematahkan syubhat mereka. Dengan apa? Dengan dalil. Kita harus menguasai dalil. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antaranya, kita tidak sebutkan semuanya, yang kita ingat bahwasanya sudah dimaklumi, sudah diketahui, dan itu beliau paparkan dari awal itu, bahwasanya tauhid adalah seagung-agung perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih agung daripada salat, lebih agung dari puasa, lebih agung dari seluruhnya. Lalu bagaimana orang yang merusaknya, mengotorinya dengan perlakuan kesyirikan, itu tidak dikafirkan? Subhanallah, kata muallif. Dan ini sesuatu pemikiran yang sangat goncang. Sesuatu yang paling agung dikotori itu tidak dikafirkan.
Cobalah, seandainya kita tidak ingkari, sampai kapan orang berhenti dari meminta-minta ke kubur? Sampai kapan orang meyakini bahwa cincin ini keramat? Sampai kapan orang akan meninggalkan bahwasanya mendatangi dukun, tukang tenung dan segala macamnya? Itu adalah pengingkaran terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini PR-nya sangat banyak. Masih banyak kaum muslimin yang percaya terhadap ini. Sihir, santet dan segala macamnya. Dan masih banyak orang yang percaya bahwa seseorang itu semakin sakti di luar kebiasaan manusia, itu semakin didengar. Dan yang lain-lainnya, yang aneh-aneh yang lainnya. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa bantahan yang di situ, dan tidak mungkin kita jelaskan juga di majelis kita ini. Cuman yang perlu kita garis bawahi bahwasanya subhat itu ada, dan untuk membentengi diri kita yaitu kita senantiasa mempelajari agama Allah, kita mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang akan membimbing langkah kita untuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Di bagian akhirnya bahwasanya haud ini kalau kita perhatikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian juga kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kita mengetahui bahwasanya kita dikumpulkan di yaumil mahsyar tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran, sampai heran. Hal yang zuru ba'duna ba'd, kata Ummul Mukminin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidakkah seseorang akan melihat yang lainnya? Maksudnya laki-laki dengan perempuan yang tidak berbusana itu akan melihat sebagaimana diyakini di dunia. Lalu kata Nabi tidak akan sempat, karena itu sudah beban. Orang sudah memikirkan diri keselamatan yang masing-masing. Coba kita sedang mandi gempa, sedang pakai sabun, itu pasti keluar kita. Dan itu lebih dahsyat. Di hari kiamat itu, di yaumil mahsyar itu lebih dahsyat. Itu baru di dunia. Kita sedang mandi di kamar mandi pakai sabun gempa, sedang pakai sabun itu kita keluar. Dan huru-hara ketakutan di hari kiamat itu lebih dahsyat. Itu makanya kalau tentang peristiwa hari kiamat yang membuat anak kecil syiba, beruban, orang yang hamil keguguran, dan yang lain yang takutnya orang tentang perihal-perihal hari kiamat. Dan Nabi SAW ada di riwayat misalnya di awal surat Al-Waqiah, nanti bisa dilihat. Dan tentang hari kiamat kata Nabi, tidak ada yang membuat aku beruban, kata Nabi, melainkan ayat-ayat ini tentang hari kiamat. Jadi tentang ayat itu Nabi bertambah ubannya, walaupun Nabi ubannya tidak banyak dijelaskan di Sama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi ada kitabnya Sama'il, itu uban Nabi tidak banyak seperti uban-uban kita. Ada beberapa helai uban Nabi, tetapi tentang peristiwa hari kiamat Nabi beruban karena takutnya tentang peristiwa hari kiamat. Di saat yang genting, haus, panas, yang keringat bercucuran, maka dihidangkanlah minuman yang tadi kita sebutkan sifatnya, yang putihnya lebih putih daripada air susu, yang sejuknya lebih sejuk daripada salju, yang apabila diminum itu bisa hilang dahaga selamanya. Lalu perhatikanlah itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menyelisihnya. Kemudian kita teringat bahwasanya Nabi SAW telah menunggu kita. Itu makanya ada kajian yang kutunggu kalian di telagaku, katanya. Nabi SAW menunggu kita di telaganya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna faratukum 'alal haud. Aku menunggu kamu semuanya, kalian semuanya, kita semuanya di telagaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya agar kita minum di telaganya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga tersebut, bukan orang yang diusir, bukan umat yang diusir, tetapi umatnya yang meminum air telaga yang sejuk, yang apabila diminum
hauslah, hilanglah haus dahaga selamanya. Ya, itu yang kita inginkan. Dan adapun upaya kita di dunia yaitu berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Taib, demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama di poin yang ke-83 ini di matan akidah Tahawiyah. Mudah-mudahan itu menambahkan keyakinan kita, keimanan kita tentang hari akhir tentunya, bahwasanya semua itu tidak bisa kita dengan bersantai-santai, berleha-leha. Kita harus sisingkan lengan baju kita, harus kita jauhkan lambung kita dari tempat tidur kita, harus kita kuatkan otot-otot kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti diperjumpakan dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.